Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Ya, teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini saya mau lanjutkan membahas kisi-kisi ujian sekolah Matematika Peminatan tahun 2022. Ya, nomor 15 sampai 21, teman-teman. Jadi ini adalah video yang ketiga ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat videonya, silakan cek aja di deskripsi, ada link video kisi-kisi US yang lainnya. Oh ya, mengingatkan kembali, soal-soal ini saya dapatkan dari MGMP Matematika DKI Jakarta, teman-teman ya. Oke, nah sebelum dimulai belajarnya, silakan teman-teman semua di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 dan disiapkan dulu makanannya, camilannya ya, supaya nanti belajar matematikanya bisa lebih enjoy. Oke? Baik, teman-teman semua, kita mulai dari nomor 15 ya. Di sini sudah mulai masuk ke materi polinom ya. Kompetensi dasarnya di sini adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom, atau di sini kita lebih khusus ke operasi polinom gitu ya. Operasi polinom itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, teman-teman. Nanti itu termasuk di kompetensi dasar nomor 15 ini. Baik, sekarang kita akan mulai ya. Nomor 15, diketahui fx adalah x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah x dikurang 6. Kemudian gx-nya adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 4x pangkat 4 tambah 6. Yang ditanya adalah fx tambah gx. Nah, ini mungkin soalnya sangat standar sekali, teman-teman ya. Jadi kalau fx tambah gx tinggal kita jumlahkan aja suku-suku yang memiliki pangkat sama gitu. Oke. Nah, di sini kita punya pangkat tertingginya 4x pangkat 4, teman-teman ya, karena nggak ada temannya, jadi kita tulis saja 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3-nya di sini ada, jadi 2x pangkat 3. Kemudian x kuadratnya, ini 4x kuadrat dikurang 5x kuadrat, berarti jadi min x kuadrat. Kemudian yang x-nya, yang pangkat satunya hanya ada di sini saja, tambah x. Kemudian konstantanya, ini ada min 6, ada 6, habis ya. Berarti inilah jawabannya. Selesai ya. Di yang C. Oke. Ini cukup mudah, teman-teman ya, tidak perlu panjang lebar lah sepertinya penjelasannya. Oke, kita maju ke nomor 16 ya. Nah, di sini kita masuk ke pembagian polinom, teman-teman. Nah, saya mau tawarkan di sini untuk cara membagi polinom, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah polinom kemudian dibagi. Yang ditanya adalah hasil bagi dan sisanya gitu ya. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan pembagian bersusun ya. Yang kedua adalah dengan cara Horner. Horner tingkat 2 ya. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman semua di sini yang sudah pernah belajar Horner tingkat 2 gitu ya, ada pernah nyoba atau ada yang udah mahir, nggak masalah gitu ya. Dan ada juga mungkin yang belum tahu kayak gimana sih honor tingkat 2 gitu. Yang ini kita akan bahas sama-sama ya. Jadi honor tingkat 2 itu seperti ini, teman-teman, caranya ya. Honor tingkat 2 itu nanti di sini digunakan untuk melakukan pembagian dengan pembagi yang berderajat 2 gitu ya. Jadi kalau pembaginya berderajat 2, kita bisa menggunakan Horner tingkat 2. Artinya kalau ada Horner tingkat 2, ada juga Horner tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya, teman-teman ya. Nah, nanti itu tergantung pembaginya. Kalau pembaginya derajat 3 berarti pakai Horner tingkat 3, pembaginya derajat 4 berarti pakai Horner tingkat 4, dan seterusnya. Jadi yang dilihat adalah derajat dari pembagi, teman-teman ya, bukan yang dibaginya, tapi dari pembaginya. Baik, seperti Horner biasa,
seperti Horner biasa, kita akan tulis dulu koefisien-koefisiennya ya di sini. 4, min 4, min 39, 61, min 28 gitu. Nah, karena Horner tingkat 2, saya buat ada dua tingkat gitu ya. Yang pertama, nah saya bagi 2 kira-kira seperti inilah ya. Nah, ada 2 tingkat teman-teman. Nah, kemudian angkanya nanti di sini kita akan tuliskan angka di sini dan angka di sini ya untuk bermain Hornernya. Nah, di sini dituliskan adalah min B per A, teman-teman. Min B per A, di sini min C per A. Nah, dari mana min B per A sama min C per A-nya? Ini diambil dari pembagi dengan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Jadi kan pembaginya di sini kan 2X kuadrat plus 5X min 7. Nah, berarti cocok dong bentuknya seperti ini ya. Nah, berarti nanti yang dituliskan di sini adalah min B per A-nya dari dia gitu loh. Jadi min B per A-nya dari sini gitu. Ya, berapa min B per A-nya? Berarti min 5 per 2. Min C per A-nya berarti 7 per 2. Gitu ya. Nah, nanti kalau Hornernya tingkat 3, berarti nanti sini ada min D per A dan seterusnya gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang gimana cara mainnya? Perhatikan sama-sama teman-teman. Pertama, angka 4-nya turun. Angka 4-nya turun. Gitu ya. Jadi 4 di sini. Kemudian 4-nya kita kalikan dulu ke yang min B per A. Jadi min 5 per 2 dikali 4. Maka di sini kita peroleh angka min 10 ya. Lalu 4-nya kalikan ke sini. 7 per 2. Berarti jadi 14. Nah, 14-nya ini kita simpan di sebelah sini teman-teman. Jadi nanti di sini biarkan kosong. Ini biarkan kosong. Jadi nyerong ke sini cara penulisannya ya. Nyerong ke sini cara penulisannya. Oke. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya adalah per kolom, teman-teman. Jadi jangan kolom ini, jangan gitu ya. Tapi satu-satu kolomnya. Ini kita jumlahkan. Jadinya di sini adalah min berapa? Min 14 ya. Min 14. Lalu min 14-nya ini kita lakukan hal yang sama. Kita kalikan ke min 5 per 2. Jadi hasilnya adalah 35 ya. Kemudian min 14-nya kita kalikan ke 7 per 2. Jadi hasilnya adalah min berapa? 49 ya, min 49. Nah, gitu. Baru kita jumlahkan lagi kolom yang ketiga. Jadi 10 di sini. Nah, kemudian 10-nya ini dikalikan lagi ke min 5 per 2. Kita lakukan treatment yang sama, teman-teman ya. Jadi min 25. Ini 10-nya kalikan 7 per 2 jadi 35 ya. Nah, kalau ada salah satu baris yang udah sampai ke ujung teman-teman, maka kerjaan kita sudah selesai. Artinya sisanya semua kita jumlahkan. Ya, sisanya kita jumlahkan. Jadi kan kita tadi berhenti di sini teman-teman ya. Berhenti di sini ya. Oke. Menjumlahkannya. Ini kita jumlahkan sisanya. Jadi berapa nih? 61 min 25 ini jadi min 13 ya. Di sini adalah 7. Oke. Nah, seperti itu dia. Oke. Sekarang perhatikan teman-teman. Bagian yang sebelah kanan ini menyatakan sisa pembagian, teman-teman. Yang sebelah kiri ini menyatakan hasil bagi. Nah, jadi itulah cara Horner tingkat 2 ya. Nah, berarti nanti sisa pembagiannya adalah min 13x tambah 7. Nah, hasil baginya adalah 4x kuadrat ya. Kenapa ini kuadrat? Karena gini teman-teman. Ini kan 4-nya ini kan x pangkat 4 teman-teman ya. Berderajat 4 lah di sini ya. X pangkat 4. Karena di Horner tingkat 2, artinya pangkatnya turun 2 tingkat. Derajatnya turun 2 tingkat. Maka di sini jadi x pangkat 2 gitu. Nah, kesininya berarti ngikutin. Jadi min 14x ditambah 10. Nah, tapi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang sering keliru, sering kelewat, dan sering jadi kesalahan. Ketika kita sudah membagi, hasil baginya ini kita bagi dengan A, teman-teman. A. A itu dapat dari mana? Dari sini. Koefisien dari x kuadrat dari pembagi. Gitu. Which is di sini adalah 2. Berarti ini kita bagi dengan 2 gitu.
kita bagi dengan 2. Berarti kalau kita bagi 2, hasil aslinya adalah 2x kuadrat min 7x plus 5 gitu ya. Dengan sisanya adalah min 13x tambah 7. Berarti hasilnya jawabannya adalah yang C gitu. Nah, inilah pembagian dengan yang berderajat 2 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kalau misalnya teman-teman semua nggak terbiasa dengan Horner tingkat 2 ini, teman-teman semua bisa menggunakan pembagian bersusun aja seperti biasa ya. Oke, itu dia. Dan jangan lupa dibagi dengan koefisien x kuadrat dari pembaginya. Ya, dari pembaginya. Atau koefisien dari x pangkat tertinggi dari si pembaginya. Itu yang sering ketinggalan, sering lupa. Oke, itu dia. Baik, kita lanjutkan ke nomor 17 ya. Kita lanjutkan ke nomor 17. Masih operasi polinom. Di sini kita bahas operasi polinom. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterbagian polinom. Gitu. Nah, sebuah fx dibagi dengan 2x min 1 sisanya 8. Jika dibagi 3x plus 2 sisanya 1. Gini teman-teman, saya buat di sini dulu mengingatkan kembali tentang teorema sisa. Ya. Teorema sisa. Jadi teorema sisa itu gini teman-teman. Jika fx dibagi oleh ax plus b, ya, maka sisanya adalah f min b per a. Min b per a-nya ini dari pembaginya teman-teman. Ya. Nah, kemudian jika fx dibagi ax plus b dan cx plus d misalkan gitu ya, maka sisanya bisa diperoleh dari f min b per a dan f min d per c gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini kita punya diketahui gini teman-teman. Fx ya dibagi 2x min 1 sisanya 8. Artinya fx dibagi 2x min 1 itu sisanya itu nanti kan akan sama dengan f setengah ya. Min b per a sesuai dengan teorema sisa. Nah, berarti f setengahnya ini sama dengan 8. Gitu. Kemudian nanti jika fx dibagi 3x plus 2, maka sisanya adalah 1. Berarti di sini kita dapat f min 2 per 3 sama dengan 1. Gitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian dari sini caranya boleh kita substitusi ke fx-nya. Ya. Kemudian lalu eliminasi. Nah, sebenarnya cara ini sangat mudah teman-teman. Cuman karena di sini angkanya merepotkan, jadi saya nggak terusin ya. Silakan teman-teman lanjutin sendiri, nanti akan dapat jawabannya ya. Nah, tapi nanti mungkin ada soal seperti ini teman-teman. Kita coba ya. Nah, ada soal seperti ini mungkin. Efeknya itu nggak diketahui teman-teman. Jika fx dibagi x plus 2 sisanya 4 misalkan gitu. Kemudian jika fx dibagi x kuadrat min 1 sisanya misalkan adalah x plus 2 misalkan gitu teman-teman. Nah, tentukanlah fx jika fx dibagi misalkan x kuadrat tambah x min 2 sisanya berapa gitu. Nah, yang seperti ini teman-teman, ini yang cukup membingungkan karena fungsinya nggak ada. Kalau tadi kan yang ini bisa disubstitusi ke fungsinya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini fungsinya nggak ada, jadi ini nggak bisa disubstitusi gitu. Nah, terus caranya gimana? Kita manfaatkan teorema sisa yang tadi teman-teman ya. Nah, soal seperti nanti mungkin ini salah satu jenis soal di kompetensi dasar ini
yang mungkin nanti ya ada di soal US teman-teman semua gitu ya. Oke, fx dibagi x plus 2 sisanya 4. Maka dari sini kita akan dapat f min 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, kemudian di sini fx dibagi x kuadrat min 1 ya, berarti nanti x kuadrat min 1-nya itu kan bisa kita pecah jadi x plus 1 dikali x min 1 ya. Berarti dari sini kita dapat f min 1 dan f1 gitu ya. Min b per a dari sini dan min b per a dari sini. Nah, lalu ini kita masukkan ke sini. Min 1-nya kita masukkan ke x yang ada di sini gitu ya. Jadi min 1 plus 2 sama dengan 1. Kemudian 1-nya ini masukin sini juga. Plus 2 sama dengan 3 gitu. Nah, lalu gini teman-teman. Untuk mencari sisa fx jika dibagi x kuadrat plus x min 2, ini kan pembaginya berderajat 2 nih. Ya. Membagi berderajat 2. Maka sisanya itu berderajat 1. Ya, berderajat 1. Berarti kalau sisanya berderajat 1, ini bisa kita misalkan sebagai ax plus b gitu. Nah, kemudian cara ngerjainnya gini teman-teman. Di sini, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan x kuadrat plus x min 2. Ini kan kalau difaktorkan, jadinya adalah x plus 2 dan x min 1. Berarti dari sini kita akan dapat, kita butuh, bukan dapat ya, f min 2 dan f1. Dimana f min 2 ini kalau kita masukkan ke sisanya, jadinya adalah min 2a plus b. Satunya ini kalau dimasukkan ke sisanya adalah a plus b. Nah, jadi kita itu intinya mau cari ax plus b ini teman-teman ya, atau nilai a dan nilai b-nya gitu, supaya kita dapat hasil sisanya. Oke, sekarang kita tahu nih f min 2, kita udah tahu dari sini. F min 2 adalah 4 gitu ya. Kemudian f1 itu adalah 3. Nah, berarti sekarang yang f min 1 apa nih gunanya? Ini hanya untuk pengecoh aja gitu ya. Oke, kita eliminasi seperti biasa. Berarti dikurangi, ini kita dapat min 3a sama dengan 1. Berarti a-nya adalah min 1/3. Kalau a-nya min 1/3 berarti b-nya adalah 10/3 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari sini kita bisa peroleh, jadi sisanya itu adalah ax plus b, di mana a-nya adalah min 1/3, b-nya adalah 10/3. Nah, gitu dia teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk soal untuk teorema sisa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 18 ya, nomor 18. Sebenarnya ini soalnya kurang pas gitu ya. Kurang pas, jadi oh enggak, masih bisa ya. Oke. Baik. Nomor 18 gini. Sebuah kotak tanpa tutup dibuat dari selembar karton berbentuk persegi panjang ya dengan ukuran 10 x 8. Keempat pojok karton dipotong gitu ya dengan panjang x meter. Kemudian melipat tegak sisi-sisinya sebagai berikut. Oke, jadi kita mau bikin kotak tanpa tutup teman-teman ya, dengan cara memotong pojokan kartonnya ini gitu loh, sebesar x gitu. Nah, maka nanti di sini si kotak ini akan punya alas sebesar 10 dikurang 2x. Karena kan ini asalnya 10 meter nih. Dikurang x di sini, dikurang x di sini gitu. Kurang x di sini, dikurang x di sini. Jadinya 10 kurang 2x. Dan lebarnya di sini, ini pasti punya berapa? Ya betul, 8 min 2x. Nah, ketika nanti dilipat, maka yang x-nya ini akan bertindak sebagai tingginya. Gitu teman-teman ya. Oke. Berarti kalau gitu kita bisa cari volumenya ya. Volumenya itu adalah 10 min 2x dikalikan dengan 8 min 2x kemudian dikalikan dengan x ya. Itu harus 48. Nah, di sini kita bisa uji option aja teman-teman ya. Bisa uji option ya. Kita ambil yang paling kecil. Ini kan berarti x-nya paling kecil ya. Paling kecil. Kita masukin aja coba gitu ya, kalau x-nya 1 dan 2 gitu. Nah, untuk x-nya 1 misalkan 1, maka volumenya menjadi berapa nih? 10, 8 ya. Dikali 6 dikali 1 sama dengan 48. Cocok nggak? Oh, ada yang cocok.
berarti yang A gitu ya. Kalau 2 gimana? Mungkin ada yang cocok juga nih. Untuk X sama dengan 2, berarti volumenya jadi 6 ya. 2-nya masukin ke sini. 6 dikali 4 dikali 2. Ya, ada nggak di sini? Nggak ada ya, berarti nggak ada yang cocok. Nah gitu dia teman-teman ya, untuk mengerjakan butir contoh soal yang nomor 18 ini. Jadi intinya di sini kuncinya adalah kita bisa melakukan kita belajar untuk merangkai bagaimana membuat sebuah fungsi gitu ya dari variabel-variabel yang diketahui gitu. Jadi kalau misalnya volume, kita harus tahu nih volume itu rumusnya apa gitu. Kemudian nanti masukin apa yang diketahuinya. Kalau luas itu rumusnya apa gitu ya. Kita masukin apa yang diketahuinya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah biasanya kalau ada gambar kotak-kotak seperti ini, biasanya sih disuruh nyari volume maksimum teman-teman. Iya, biasanya nih ya. Suruh nyari volume maksimum. Gimana sih kalau mau cari volume maksimum? Nah caranya gini. Kita buat dulu persamaan volumenya ya. Ini kita udah tahu nih. Ceritanya 48-nya nggak tahu ya. Kita mau cari volume maksimum. Nah kemudian dari volumenya ini kita buat fungsi, kita uraikan ya. Kita uraikan. Jadinya adalah 80 dikurang berapa nih? Min 20, min 16, 36x tambah 4x kuadrat dikali x berarti 80x dikurang 36x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Nah ini saya nggak tahu soalnya nanti hasilnya itu enak apa enggak gitu ya. Tapi caranya ginilah intinya gitu ya untuk mencari volume maksimum. Jadi pertama kita buat dulu persamaan volumenya gitu ya. Kemudian volumenya ini, oh iya, buat persamaan volumenya harus dalam satu variabel teman-teman ya. Kalau misalnya lebih dari satu variabel nanti bisa gunakan variabel yang kita gunakan persamaan yang lain untuk mengubah variabel satu ke variabel yang lainnya. Oke, berarti setelah kita dapat volumenya, untuk mencari volume maksimum teman-teman, maka kita akan turunkan. Turunannya sama dengan 0 gitu. Nah, berarti nanti di sini kita akan dapat 12x kuadrat min 72x tambah 80 sama dengan 0. Dibagi berapa ya? Bagi 2, bagi 4 ya. Bagi 4 semua jadi 3x kuadrat min 18x tambah 20 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan aja ya. Faktorkan. Nanti dapatlah x-nya gitu. Jadi, x-nya ini nanti ya kita tarik sini. X yang diperoleh adalah X yang menyebabkan volume maksimum ya, maksimum atau minimum. Jadi sebenarnya nanti soalnya tuh pasti udah disetting ya untuk maksimum atau minimum, tapi intinya untuk mencari maksimum atau minimum caranya sama, turunannya sama dengan 0 gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi kuncinya di situ. Kita lanjut nomor 19. Oke, kita masuk ke limit trigonometri teman-teman. Ini sangat mudah ya, kita uraikan saja. Menuju 0, sin kuadrat 6x, kita uraikan jadi sin 6x dikalikan dengan sin 6x per 12x kuadrat, ini kita pisah 12x dikali x. Nanti ini bisa main jadi setengah, ini bisa main jadi 6. Ya, salah. Ini kali 6. Nah, ini sama dengan 3 berarti ya. Gitu. Oke. Kita gunakan rumus-rumus dasar trigonometri, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 20. Nah, nomor 20 di sini intinya adalah kita akan mencari variabel. Jadi, kalau tadi kan kita disuruh nyari hasil ya, cari hasil. Sekarang kita disuruh nyari variabel dari limit trigonometri, tapi hasilnya udah diketahui, gitu ya. Oke, nah gimana caranya? Ini saya akan ganti sedikit soalnya teman-teman ya, karena kalau nggak diganti, ini soalnya akan rancu gitu. Ini saya ganti angka 3, A-nya saya ganti angka 3 ya. Oke, nah untuk limit trigonometri, ini perlu diingat lagi teman-teman ya. Limit trigonometri, pengubahannya yaitu 1 min cos x nanti akan berubah jadi 2 sin kuadrat setengah x, kemudian 1 min cos kuadrat x jadinya sin kuadrat x gitu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Baik, sekarang kita coba perhatikan
kita coba sama-sama perhatikan triknya teman-teman ya. Oke, jadi gini. Pertama kita punya limit X menuju 3, 1 min cos. 1 min cos ini kita bisa ubah ya, jadi 2 sin kuadrat setengah X. Atau saya bisa tulis 2 sin setengah X min 3 ya, dikalikan dengan sin setengah X min 3 gitu. Nah, supaya ini hasilnya nggak 0 teman-teman, kan hasilnya seperempat nih. Maka di bawahnya ini harus ada X min 3 dong, supaya nanti ini bisa main gitu loh. Dan ini juga harus ada X min 3, supaya nanti ini bisa juga main, seperti tadi. Seperti soal sebelumnya gitu ya. Ini kan X sama X. Kalau di sini X min 3 sama X min 3. Oke. Nah, tapi nanti di sini kita buat koefisien. Misalkan koefisiennya adalah B gitu ya. Nah, nanti di sini kenapa harus dibuat koefisien? Karena kita belum tahu kelipatan dari polinomnya gitu. Oke, sekarang kita mainkan. Jadi 2 dikali, ini kan setengah per B ya. Ini setengah per B. Yang ini jadi setengah. Hasilnya seperempat. Ini coret gitu ya. Berarti 1 per 2B sama dengan 1 per 4. Maka di sini kita dapat 2B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 2. Oke. Nah, berarti di sini kita udah dapat penyebutnya, teman-teman ya. Udah dapat penyebutnya. Penyebutnya ini adalah B dikali X min 3 dikali X min 3. B-nya 2 nih, udah dapat. Berarti 2 dikali X min 3 dikali X min 3. Supaya bentuknya seperti ini kita uraikan. 2 kali X kuadrat min 6X tambah 9. Berarti jadi 2X kuadrat min 12X tambah 18. Nah, berarti dapat nih. B-nya 2, C-nya min 12, D-nya 18 gitu. Berarti kalau kita masukkan ke sini, A-nya berapa tadi? A-nya 3, B-nya 2, C-nya 12, D-nya 18. Maka hasilnya adalah 11 ya. 11. Gitu dia. Oke, itu dia teman-teman. Cara untuk nomor 20. Jadi intinya di sini adalah kita gunakan sifat dari limit trigonometrinya gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya di sini hasilnya nggak 0 gitu ya, kita susun. Nah, mungkin nanti di soal UAS teman-teman semua, pokoknya intinya ada variabel yang harus ditanya gitu ya. Itu untuk soal nomor 20. Ya, untuk soal nomor 20. Nah, ingat di soal nomor 20 ini kalian bisa menggunakan dalil L'Hopital. Ya, dalil L'Hopital. Silakan di searching aja ya di videonya. Ada dalil L'Hopital di YouTube saya, ada kok. Saya udah jelasin dalil L'Hopital itu seperti apa gitu ya. Ini bisa kalian manfaatkan ya kalau nanti diperlukan. Kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 21 ya. Nah, nomor 21 ini kita bisa gunakan cara cepatnya, teman-teman ya. Cara cepatnya kita bisa gunakan di sisi seperti ini. Kalau ada limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C min akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, nanti di sini bisa kalian gunakan min B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, ini pun sama. Nanti bisa kita gunakan min 12 per 2 akar 9. Min, ini berarti min 8 per 2 akar 4. Min 6 per 2 akar 1. Nah, biasanya nanti ada pengganggu teman-teman. Di sini misalkan ada plus 2 misalkan gitu di belakangnya. Nah, ini jangan bingung. Hasil plus 2-nya langsung aja tulis plus 2 gitu. Udah gampang banget. Iya. Oke, jadi kita hitung sama-sama. Min 12 per berapa? 6 ya. Jadi min 2. Ini jadi plus 2. Ini jadi plus 3. Ini nggak ada ya. Sorry, ini nggak ada. Ini semisal aja. Maka hasilnya adalah 3 gitu teman-teman. Ya. Nah, nanti mungkin ada soal seperti ini teman-teman. Ada soal seperti ini. Limit X menuju tak hingga gitu ya. 2X plus 1 dikurang akar
X kuadrat min 3X tambah 1 dikurang akar X kuadrat min 4X plus 3 misalkan gitu. Nah, caranya gimana? Yang 2X-nya ini boleh kita ubah dulu. Ya. Jadi akar 4X kuadrat gitu ya. Kemudian min akar X kuadrat min 3X plus 1 kurang akar X kuadrat min 4X plus 3. Plus 1 belakang, tulis di belakang aja plus 1-nya gitu. Ini sebagai contoh aja ya, contoh aja. Oke. Nah, habis dari ini gimana? Kita gunakan rumus yang sama gitu loh. Gunakan rumus yang sama. Berarti ini karena B-nya 0 berarti kan 0 per 2 akar 4 gitu ya. Dikurang min 3 per 2 akar 1 dikurang min 4 per 2 akar 1 tambah 1 gitu. Berarti ini 0 tambah 3 per 2 ini tambah 2 tambah 1. Itu sama dengan 3 tambah 1 setengah jadi 4 setengah ya, 9 per 2. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada dua macam bentuk soal ya. Artinya walaupun bentuk soalnya nanti berbeda, tetap kita bisa bentuk soalnya ini sesuai dengan rumusnya ya, yang ini dia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, itu dia pembahasan sampai nomor 21 ya. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bisa bermanfaat ya. Dan intinya saya mau sampaikan lagi ya bahwa nanti mungkin soal di UAS teman-teman semua tidak akan seperti ini gitu ya. Cuma nanti kisi-kisinya tidak akan jauh beda. Silakan dipelajari dengan baik. Itu aja. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat, apabila ada yang penjelasan yang kurang jelas, boleh teman-teman semua ditulis pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar dan kita bisa diskusi sama-sama. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.